Kedatangan Thiago Jallo Depak Alex Sandro dari Juventus. Alex Sandro berada di 5 bulan terakhir kontraknya dengan Juventus, dan pihak klub tampaknya yakin bahwa mereka telah mengidentifikasi pengganti yang cocok untuknya. Setelah memicu perpanjangan kontrak musim panas lalu, Sandro terhambat oleh cedera selama sebagian besar musim ini. Meskipun Juventus terus menurunkannya dalam formasi 3 bek jika tersedia, tingkat performanya mengalami penurunan. Berbeda sekali dengan statusnya sebelumnya sebagai pemain yang sangat diperlukan, posisi Sandro saat ini dalam skuad telah berkurang. Meskipun kontraknya di Turin akan segera berakhir, Juventus menahan diri untuk tidak memulai pembicaraan perpanjangan, menandakan kurangnya minat untuk mempertahankannya. Keengganan untuk memperpanjang kontrak Sandro menjadi indikasi kuat bahwa Juventus siap mengizinkannya pergi. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa Bianconeri memandang Jallo sebagai penerus yang mumpuni. Juventus percaya bahwa Jallo, setelah mencapai kebugaran penuh, memiliki kualitas yang diperlukan untuk berintegrasi dengan mulus ke dalam susunan pertahanan mereka, sehingga berpotensi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Sandro. Jallo tiba di Turin dengan reputasi yang baik karena dia juga masuk dalam radar Inter Milan, jadi kami berharap banyak darinya. Sandro telah menjadi pelayan yang baik, namun semua hal baik telah berakhir dan kini saatnya dia mencari rumah baru untuk bermain di musim berikutnya. Ambisi Inter untuk dapatkan Rabiot. Inter Milan secara historis menjadi pesaing utama Juventus baik dalam hal memenangkan trofi dan mengamankan akuisisi pemain. Prospek perpindahan pemain antara dua klub tangguh ini biasanya dianggap tidak terbayangkan, mengingat persaingan yang ketat. Akibatnya, langkah seperti itu seringkali mengakibatkan pemain mengorbankan warisannya di salah satu tim. Pada musim sebelumnya, Juan Cuadrado melakukan perpindahan penting dari Juventus ke Inter Milan dengan status bebas transfer, menyusul keputusan Bianconeri untuk tidak memperpanjang kontraknya. Cuadrado kini bercita-cita untuk meraih gelar Liga bersama Inter, menyiapkan panggung untuk persaingan yang menarik dengan Juventus, mantan klubnya. Laporan terbaru dari Tutto Juve menunjukkan bahwa Adrien Rabiot berpotensi menjadi pemain berikutnya yang melakukan transisi ke Inter. Saat Rabiot mendekati akhir kontraknya, Inter Milan dilaporkan berencana untuk mengintegrasikan pemain Prancis itu ke dalam skuad mereka setelah musim ini. Rumitnya masalah bagi Juventus, Rabiot belum berkomitmen untuk perpanjangan kontrak, sehingga menghadirkan situasi yang menantang bagi klub saat mereka berusaha mempertahankan jasanya. Rabiot tahu kami ingin dia bertahan. Jika dia pergi, kami memperkirakan dia akan meninggalkan Serie A, jadi pindah ke Inter akan menjadi sebuah kejutan. Mereka tidak akan menawarkan gaji yang lebih baik daripada yang kami bisa jika dia bertahan di Allianz Stadium. Percayai Yildiz dan Miretti untuk kalahkan Inter. Penggemar Juventus mengantisipasi jendela transfer yang sibuk, menyadari kebutuhan tim akan bala bantuan. Absennya sepak bola Eropa membuat Juventus memulai musim dengan skuad yang relatif kecil, memaksa mereka untuk mengandalkan pemain yang mereka miliki. Sepanjang musim, Juventus menghadapi kemunduran, kehilangan pemain kunci seperti Paul Pogba dan Nicolo Fagioli di sisa musim. Situasi ini menekankan perlunya mendapatkan gelandang baru di bursa transfer saat ini untuk memperkuat skuad mereka. Namun, Juventus telah menemukan hikmahnya dalam mempromosikan talenta remaja dari tim next gen mereka. Pemain seperti Kenan Yildiz, Fabio Miretti, Samuel Iling Jr., dan Andrea Cambiaso telah memberikan kontribusi penting. Cambiaso, yang sempat dipinjamkan ke Bologna setelah bergabung dengan Juventus musim lalu, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Talenta-talenta muda ini telah menjadi bagian integral dari tim Juventus, melengkapi upaya para pemain berpengalaman. Yildiz, meski berstatus remaja, telah memainkan peran penting dalam peningkatan perolehan gol Juventus dalam beberapa bulan terakhir. Cambiaso telah menunjukkan keserbagunaan di kedua sayap, sementara Miretti telah menegaskan kendali di lini tengah, menunjukkan kedewasaan melebihi usianya. Sementara Juventus tampak puas dengan kondisi skuad mereka saat ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah talenta-talenta muda ini cukup siap untuk menantang Inter Milan dalam perebutan gelar Liga. Inter memiliki skuad terkuat di Serie A, dan pengalaman mereka memberi mereka keunggulan yang jelas atas Juventus. Sebelum dimulainya musim, Juventus awalnya tidak dianggap sebagai favorit. Namun, petarung yang cerdas mungkin akan mengambil kesempatan untuk mendukung Juventus dengan peluang yang menguntungkan, sering kali memasang taruhan mereka melalui taruhan gratis William Hill.
Seiring berjalannya musim, dinamika pun bergeser, dan kini minim perbedaan antara Juventus dan Inter Milan di pasar Scudetto. Di sisa musim ini, mengandalkan pemain seperti Yildiz dan Miretti berpotensi menimbulkan risiko bagi Juventus, terutama karena mereka akan menghadapi lawan yang lebih tangguh di pertandingan mendatang. Kurangnya pengalaman di antara para pemain muda ini bisa menjadi tantangan di momen-momen krusial. Jendela transfer yang sedang berlangsung memberi Juventus momen yang tepat untuk mengatasi kekhawatiran ini. Mendapatkan setidaknya satu gelandang berpengalaman akan meningkatkan kesiapan tim menghadapi tantangan. Meskipun talenta-talenta muda telah berkembang, penambahan pemain berpengalaman dapat berfungsi sebagai kekuatan penstabil, terutama selama fase-fase yang menantang. Ketika jendela transfer semakin dekat, pentingnya menyeimbangkan talenta muda dengan juru kampanye berpengalaman menjadi jelas. Juventus harus hati-hati menavigasi sisa musim ini, menyadari potensi kesulitan yang mungkin timbul dan kebutuhan akan skuad yang seimbang yang mampu menangani beragam tantangan. Bremer rela tolak Inter, demi pilih Juventus. Gleison Bremer mendapati dirinya menjadi pusat tarik-menarik transfer antara Juventus dan Inter Milan selama masa jabatannya di Torino. Laporan mengindikasikan bahwa Inter seolah-olah telah mendapatkan kesepakatan untuk mendapatkannya dari Il Toro sebelum Juventus melakukan intervensi, mengatur pembajakan transfer pada menit-menit terakhir. Langkah strategis Bianconeri ini terjadi setelah penjualan Matthijs de Ligt ke Bayern Munich, yang mendorong akuisisi cepat Bremer untuk lini pertahanan mereka. Sejak bergabung dengan Juventus, Bremer secara konsisten membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di Serie A, reputasi yang akan ia bawa dalam pertandingan mendatang melawan Inter Milan akhir pekan ini. Sejak bergabung dengan Juventus, Bremer secara konsisten membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di Serie A, reputasi yang akan ia bawa dalam pertandingan mendatang melawan Inter Milan akhir pekan ini. Ketika ditanya mengenai keputusannya memilih Juventus dibandingkan Inter, Bremer menegaskan bahwa ia yakin pilihannya sudah tepat. Katanya, seperti dikutip Calcio Mercato, "Apakah saya pernah berpikir bahwa saya bisa bermain di Inter? Tidak, saya di sisi kanan. Saya memilih dengan berbicara dengan Juventus, agen saya, Danilo dan Alexandro di tim nasional. Bersama Inter akan menjadi duel hingga akhir. Mendapatkan hasil di Milan tidak pernah mudah. Menurut pendapat saya, siapapun yang menang tidak akan memenangkan kejuaraan, masih banyak pertandingan, tetapi ini adalah langkah penting. Bremer tahu kami adalah klub terbesar di sepak bola Italia dan tentunya merupakan pilihan terbaik bagi pemain manapun untuk bergabung. Di akhir pekan, fans Inter mungkin ingin memusuhi dia, tapi kami berharap dia siap menghadapi atmosfer seperti itu dan tetap menampilkan permainan terbaiknya." Allegri runtuhkan taktik Simone Inzaghi. Adu taktik antara Simone Inzaghi dan Massimiliano Allegri akan tersaji di lanjutan pekan ke-23 Liga Italia tahun 2023 sampai tahun 2024 yang mempertemukan Inter Milan vs Juventus pada Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024 dini hari WIB. Prediksi itu disampaikan mantan pemain Juventus, Miralem Pjanic. Gelandang asal Bosnia-Herzegovina itu menilai laga nanti akan berlangsung sengit. Pelatih mana yang lebih pintar memanfaatkan celah, lebih berpeluang tertawa di akhir pertandingan. Pertandingan bagus, dua tim terbaik di Liga Italia saling berhadapan, kata Miralem Pjanic mengutip dari Tutto Mercato, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Allegri berhasil menciptakan grup yang kompak, dia menciptakan kembali DNA Juventus dan itu terlihat di lapangan, tegas Miralem Pjanic. Inter Milan punya sesuatu yang lebih. Skuad asuhan Inzaghi punya lebih banyak pengalaman di lapangan, mengingat mereka sudah lama bersama-sama, tegas ex-gelandang AS Roma ini. Namun, jika boleh memprediksi hasil akhir, Miralem Pjanic memprediksi laga berakhir imbang. Ia menilai hasil imbang cukup pantas melihat kekuatan Bianconeri julukan Juventus dan Inter Milan saat ini yang setara. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi Juventus, tapi saya yakin dengan kemampuan Allegri, ia bisa membuat perbedaan. Di sisi lain, Inzaghi juga bagus, hal yang luar biasa, dia adalah pelatih yang sangat siap, kata pemain yang pernah dibuang Barcelona ini. Hingga pekan 22 Liga Italia tahun 2023 sampai tahun 2024, Inter Milan duduk di puncak klasemen dengan 54 angka, unggul 1 poin dari Juventus di posisi 2. Namun, dengan catatan Inter Milan memiliki tabungan satu pertandingan yang belum dimainkan.
Setorkan kontrak Francisco Barrido ke Serie A. Juventus telah mengamankan penandatanganan Francisco Barrido untuk tim muda mereka, menyetorkan kontrak pemain muda Argentina tersebut. Lahir pada tahun 2008, Barrido dengan cepat naik peringkat sebagai salah satu remaja paling menjanjikan di Amerika Selatan, menunjukkan bakatnya di Boca Juniors. Juventus telah proaktif dalam mempromosikan beberapa talenta muda ke tim utama mereka dalam beberapa bulan terakhir dan berkomitmen untuk mempertahankan sejumlah pemain menjanjikan di tim muda mereka. Laporan terbaru mengaitkan Juventus dengan kepindahan Barrido, yang sudah menjadi pemain internasional muda Argentina. Setelah memantau perkembangannya dengan cermat, klub yakin akan potensinya dan berhasil mengamankan jasanya untuk tim junior mereka. Menurut Il Bianconero, Barrido sudah berada di Turin, dan Juventus telah menyelesaikan dokumen yang diperlukan dengan menyetorkan kontraknya ke Serie A. Dia diperkirakan akan tampil untuk tim U17 dan U19 saat dia berusaha untuk masuk ke tim utama di musim panas masa depan. Barrido telah menjadi salah satu pemain muda terbaik di Argentina, dan semua orang tahu bahwa mereka adalah salah satu eksportir talenta sepak bola terbaik di dunia. Ia akan bekerja keras untuk bisa dipromosikan ke tim senior seperti Kenan Yildiz, Samuel Iling Jr., dan Fabio Miretti. Kepindahannya menunjukkan bahwa kami serius dalam memperkuat tim muda seiring dengan bertambahnya talenta yang kami miliki. Biaya peminjaman Carlos Alcaraz kepada Juventus. Juventus akan menyelesaikan penandatanganan Carlos Alcaraz dari Southampton sebelum akhir jendela transfer, dan transfer sementara tersebut akan membebani biaya transfer Bianconeri sekitar 4 juta euro, seperti dilansir Calcio Mercato. Meski awalnya menutup pintu transfer lebih lanjut beberapa minggu lalu, Juventus memutuskan untuk memperkuat skuadnya dengan gelandang baru. Tidak dapat mendapatkan penandatanganan dari klub Serie A, mereka beralih ke Alcaraz, dan Southampton dengan enggan setuju untuk mengirimnya dengan status pinjaman ke Turin. Bianconeri akan memiliki opsi untuk mempermanenkannya di musim panas jika sang gelandang tampil mengesankan selama berada di klub. Alcaraz telah menjadi pemain penting bagi Southampton musim ini, dan Juventus yakin dia bisa memberikan kontribusi berharga untuk tim mereka. Penambahan gelandang tambahan dipandang penting bagi Juventus dalam mengejar kesuksesan musim ini, baik itu finish di 4 besar atau bersaing memperebutkan gelar Liga. 4 juta euro adalah harga yang pantas untuk dibayarkan kepada pemain manapun yang kami anggap berharga, dan kami berharap Alcaraz menjadi pemain penting bagi kami di paruh musim ini. Jelang tanding, Inzaghi malah takuti Dusan Vlahovic dan Rabiot. Juventus bersiap menghadapi pertandingan Serie A yang menantang melawan Inter Milan akhir pekan ini, dan ini diperkirakan akan menjadi salah satu pertandingan terberat tahun ini bagi kedua. Baik Vlahovic maupun Rabiot diharapkan bisa menjadi modal krusial bagi Max Allegri pada laga mendatang. Kami harus mengalahkan Inter Milan, dan semua orang yang mengenakan seragam hitam putih untuk pertandingan itu harus siap berjuang untuk meraih 3 poin. Vlahovic jauh lebih baik dari Lautaro Martinez. Jelang derby de Italia akhir pekan ini, salah satu pertarungan menarik di lapangan terjadi antara Dusan Vlahovic dan Lautaro Martinez. Martinez memimpin upaya Inter Milan menuju gelar Liga dan saat ini menjadi pencetak gol terbanyak di Serie A musim ini. Vlahovic akhirnya menemukan kembali performanya dan menjalani bulan Januari yang syarat gol, dengan gol-golnya memainkan peran penting dalam membantu Bianconeri tetap dalam perebutan gelar juara. Kedua tim akan mengandalkan mereka untuk mencetak gol saat kedua klub bertemu di Serie A akhir pekan ini, namun pertanyaannya tetap, striker mana yang lebih baik? Mantan pemain Juventus Stefano Tacconi terkesan dengan kedua bintang tersebut, namun ia yakin bahwa Vlahovic memiliki keunggulan atas Martinez dan mengungkapkan hal tersebut, seperti dikutip dari Tutto Mercato Web. Menurut saya, Vlahovic lebih kuat dengan kepala, kaki kiri, dan kaki kanannya. Sedangkan Lautaro tentunya adalah pencetak gol yang mencuri dan juga mencetak gol-gol berat. Vlahovic lebih kuat dalam bermanuver di dalam kotak penalti, sedangkan Lautaro lebih menakutkan dari luar kotak penalti, tembakannya benar-benar mematikan. Karena pertandingan ini dimainkan di San Siro, saya pikir Lautaro adalah pihak yang paling mendapat tekanan sementara Vlahovic telah belajar untuk mengatasi hiruk-pikuk jika dia tidak langsung mencetak gol. Martinez dan Vlahovic menjalani musim yang bagus dan tidak peduli siapa pemain yang lebih baik. Kami membutuhkan Vlahovic untuk maju dan menjadi pahlawan kami saat menghadapi mereka akhir pekan ini dan kemenangan adalah yang terpenting. Dia sedang dalam performa yang luar biasa dan kami berharap dia membawanya ke bulan Februari. Penentu kemenangan,
Allegri siap kudeta Inter dari puncak. Max Allegri telah tampil luar biasa baik di Juventus musim ini, menantang segala rintangan untuk menjaga tim tetap dalam perburuan gelar Serie A. Bianconeri muncul sebagai tim terbaik kedua di liga musim ini, sebagian besar disebabkan oleh kecemerlangan kepelatihan Allegri. Manajer memulai kampanye di bawah tekanan yang tidak adil, dengan para penggemar tidak sepenuhnya mengapresiasi usahanya dari musim sebelumnya, meskipun tim menghadapi beberapa masalah di luar lapangan. Mengingat terbatasnya aktivitas transfer, mereka hanya menyisakan Coppa Italia sebagai potensi trofi musim ini. Meskipun finish di 4 besar dan memenangkan Coppa Italia akan menjadi hal yang mengesankan dan merupakan tanda kemajuan, Juventus sangat menginginkan mahkota Liga, dan Allegri telah menerima banyak dukungan untuk membawa pulang trofi tersebut di akhir musim ini. Hasil imbang bukanlah skenario terbaik namun tentu saja lebih cocok dibandingkan kekalahan langsung, sesuatu yang Massimiliano Allegri bertekad untuk menghindarinya dengan cara apapun. Harapan besar Bernardeschi untuk Busa direkrut Juventus. Federico Bernardeschi terus mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Serie A, didorong oleh ambisinya untuk mengamankan satu tempat di skuad Euro 2024. Selama liburannya setelah berakhirnya musim MLS sebelumnya, Bernardeschi secara terbuka mengisyaratkan sempat menyatakan ketertarikannya, Juventus tidak mengambil tindakan, dan Bernardeschi kini kembali ke Toronto, bersiap untuk musim MLS mendatang. Namun, dengan jendela transfer yang masih terbuka, Juventus mungkin punya beberapa kejutan. Menurut laporan Calcio Mercato, Bernardeschi tetap bersemangat untuk kembali ke klub. Saat ia bersiap untuk musim MLS, ia berharap menerima panggilan dari Juventus sebelum jendela transfer Eropa ditutup. Tidak cukup baik bagi kami ketika kami membiarkan dia mengakhiri kontraknya dan pergi. Tidak ada jaminan bahwa dia akan cukup baik untuk kami saat ini. Kami harus fokus pada pemain di Eropa yang tampil baik di klubnya saat ini, namun tidak ada tim serius yang akan menjual pemain kuncinya di hari-hari terakhir jendela transfer Januari. Ini berarti kami mungkin terjebak dengan pilihan kami saat ini atau merekrut pemain yang mungkin tidak sebaik yang kami inginkan. Kepindahan Kean ditolak Madrid, setelah bermasalah dengan medis. Potensi kepindahan Moise Kean ke Atletico Madrid dilaporkan gagal karena cedera yang dialami sang striker, yang membuatnya tidak fit selama beberapa minggu. Kean menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Juventus pada jendela transfer saat ini, terutama dengan munculnya Kenan Yildiz sebagai opsi yang layak bagi Bianconeri. Meskipun ada minat dari klub-klub Serie A, Kean ingin pindah ke tim papan atas di luar negeri. Atletico Madrid dengan cepat menegosiasikan kesepakatan dengan Juventus, dan Kean diharapkan menyelesaikan kepindahannya ke klub. Namun, komplikasi telah muncul dalam kondisi medisnya. Sementara banyak yang berasumsi ketidakhadiran Kean dari permainan disebabkan oleh pemain lain yang lebih unggul darinya, Calcio Mercato mengungkapkan bahwa dia menghadapi masalah tibia, membuatnya tidak fit selama beberapa minggu. Alhasil, Atletico Madrid diperkirakan akan membatalkan transfer tersebut. Tidak ada klub yang akan mendatangkan pemain yang cedera pada bulan Januari karena ini merupakan risiko yang sangat besar, dan pemain tersebut mungkin tidak akan fit hingga akhir musim. Kean harus membuka kembali pembicaraan dengan peminat lainnya sekarang sebelum terlambat karena dia tidak akan bermain di paruh kedua musim ini jika dia tetap di Turin. Samardzic tolak mentah-mentah Juventus. Juventus berusaha menyelamatkan jendela transfer Januari mereka yang mengecewakan dengan dua pemain baru tetapi menghadapi penolakan. Di paruh pertama musim, Bianconeri menyadari perlunya penambahan skuad mereka selama bulan ini. Kehilangan dua gelandang krusial hingga akhir musim mendorong klub mencari penggantinya. Fans berharap bahwa penambahan ini akan meningkatkan musim yang sudah fantastis, tetapi sejauh ini hanya sedikit perbaikan yang terlihat. Sementara Juve berhasil mengamankan penandatanganan Thiago Jallo untuk memperkuat pertahanan mereka, sebuah langkah yang mengejutkan para penggemar yang tidak menganggap posisi ini memerlukan penguatan, upaya mereka untuk memperkuat lini tengah menghadapi kemunduran. Football Italia melaporkan bahwa Fiorentina menolak kepindahan Juve untuk Giacomo Bonaventura, meskipun Juventus bersedia memasukkan Fabio Miretti dengan status pinjaman sebagai bagian dari kesepakatan. Selain itu, Udinese menolak tawaran pinjaman Juve untuk Lazar Samardzic karena tidak menyertakan opsi pembelian, sehingga kesepakatan tersebut kurang menarik bagi klub. Tidak ada klub yang menjual pemain terbaiknya di bursa transfer Januari, dan kami sudah terlambat bagi siapapun untuk berbisnis dengan kami. Kami sekarang menghadapi prospek nyata untuk melewati babak kedua tanpa penguatan lini tengah.
Para pemain kami harus meningkatkan kinerja mereka untuk memastikan kami mengakhiri musim dengan baik terlepas dari hasil jendela ini. Chiesa tak akan berikan kemenangan pada Inter. Juventus akan menghadapi Inter Milan di pertandingan Liga berikutnya, pertandingan yang harus dimenangkan setelah kehilangan 2 poin dalam pertemuan terakhir mereka melawan Empoli. Pasukan Max Allegri saat ini tertinggal di belakang Inter di tabel Liga, meski Nerazzurri punya 1 pertandingan sisa. Kalah dalam derby di Italia akhir pekan ini akan menandai akhir perjalanan Juventus dalam perburuan gelar, dan tim sangat menyadari hal ini. Mereka sudah mulai bersiap menghadapi potensi kejatuhan tim asuhan Simone Inzaghi dan telah menerima dorongan dalam hal kebugaran. Tutto Mercatoweb melaporkan bahwa Bianconeri telah berhasil memulihkan Adrien Rabiot, yang setidaknya absen 2 pertandingan karena cedera. Federico Chiesa juga diperkirakan cukup fit untuk bermain bagi Bianconeri, namun, mereka kemungkinan besar tidak akan diperkuat Weston McKennie. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pemain Amerika itu mengalami ketidaknyamanan dalam pertandingan melawan Empoli, tetapi dia terus bermain. Dia sekarang akan dievaluasi oleh staf medis untuk menentukan sejauh mana cedera yang dideritanya. Inter mempunyai peluang bagus untuk membuka kesenjangan besar antara kami dan mereka akhir pekan ini, namun tugas kami adalah memastikan hal itu tidak terjadi. Kami perlu bekerja sangat keras untuk memenangkan pertandingan itu karena itulah satu-satunya hasil yang akan membawa kami kembali mendekati puncak. Kembali datangkan Romelu Lukaku di detik-detik terakhir. Romelu Lukaku dilaporkan setuju untuk bergabung dengan Juventus musim panas lalu, bergantung pada Bianconeri yang melepas Dusan Vlahovic. Perjanjian ini berarti terputusnya jembatan antara Lukaku dan Inter Milan. Terlepas dari upaya Inter Milan untuk membawa Lukaku kembali ke Serie A, mereka mengetahui bahwa dia sudah berbicara dengan Juventus. Pada akhirnya, Lukaku tidak bergabung dengan salah satu klub tersebut dan pindah ke AS Roma dengan status pinjaman. Namun, rumor yang terus beredar bahwa Lukaku masih bercita-cita untuk bermain di tim terkemuka Italia, membuat Juventus tetap dalam pembicaraan untuk kemungkinan pindah di musim panas. Meski Juventus puas dengan penampilan Vlahovic musim ini, mereka mungkin mempertimbangkan untuk menjualnya jika ada tawaran bagus yang datang, memberikan peluang untuk mengejar Lukaku. Dalam perkembangan yang menguntungkan Juventus, seperti dilansir Calcio Mercato, Chelsea dilaporkan telah membuat Vlahovic tersedia untuk transfer, menetapkan potongan harga sebesar 35 juta euro untuk penjualannya, pengurangan yang signifikan dari 115 juta euro yang mereka bayarkan untuk mengontraknya dari Inter Milan. Jika Vlahovic pergi, Juventus mampu membayar potongan biaya tersebut, sehingga memudahkan kepindahan Lukaku ke klub. Idealnya, kami harus mempertahankan Vlahovic, tetapi karena masalah keuangan kami mungkin harus menguangkan pemain Serbia itu di musim panas. Pinjamkan Moise Kean ke Atletico Madrid dengan harga fantastis. Striker Juventus Moise Kean dilaporkan hampir menyelesaikan peminjamannya ke Atletico Madrid. Lantas apa yang melatar belakangi keinginan sang pemain untuk bergabung dengan tim ibu kota Spanyol? Pemain berusia 23 tahun itu juga mendapat tawaran lain, seperti Monza, Fiorentina dan Rennes tertarik pada jasanya. Namun, mantan pemain Everton itu hanya mengincar Colchoneros. Menurut Tuttosport via Il Bianconero, Kean merasa bergabung dengan Atletico bisa mengoptimalkan peluangnya mendapat panggilan dari timnas Italia. Sang pemain telah menjadi bagian dari skuad Luciano Spalletti selama jeda internasional terakhir, namun ia khawatir kurangnya waktu bermain di Juventus akan merugikannya. Oleh karena itu, sang striker yakin dia akan menemukan lebih banyak ruang bersama Rogi Blancos yang berkompetisi dalam 3 pertandingan, dan akan menghadapi laga ganda di Liga Champions melawan Inter. Diego Simeone lebih banyak mengandalkan duo berpengalaman Antoine Griezmann dan Alvaro Morata, tapi dia pasti bisa menggunakan penyerang baru. Kean berharap bisa membuktikan kemampuannya di La Liga dan mendapatkan tiket ke Euro 2024. Adapun rumusnya, Tuttosport via Juventus News 24 memperkirakan pinjaman tersebut akan merugikan Atletico sebesar 400.000 euro. Meskipun tampaknya merupakan pinjaman kering yang akan berakhir pada bulan Juni, sumber tersebut percaya bahwa klub Spanyol akan mengevaluasi penampilan pemain tersebut sebelum memutuskan apakah akan melakukan negosiasi dengan Juventus untuk transfer musim panas permanen atau mencari target alternatif. Kean kembali bergabung dengan Juventus pada musim panas 2021 dan memiliki kontrak yang berlaku hingga 2025. Thiago Jallo resmi tanda tangani kontrak.
Thiago Jallo telah resmi menyelesaikan transfernya dari Lille ke Juventus seperti yang diumumkan situs resmi klub, Senin malam. Bek berusia 23 tahun itu bergabung dengan klub secara permanen. Karena kontraknya dengan klub Prancis itu akan berakhir pada musim panas, Bianconeri berhasil merebut jasa sang pemain dengan biaya yang relatif murah. Sebagaimana terungkap dalam catatan resmi, operasi tersebut membuat raksasa Serie A itu harus membayar biaya transfer sebesar 3,6 juta euro yang harus dibayar dalam 3 kali angsuran. Selain itu, Lille berhak menerima bonus sebesar 2,6 juta euro jika memenuhi persyaratan tertentu. Meskipun laporan berita memperkirakan pelatih asal Portugal itu akan menandatangani kontrak hingga tahun 2028, ia hanya menandatangani perjanjian berdurasi 2,5 tahun, yang berlaku hingga tahun 2026. Juventus Football Club Spa mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Lille Olympique Sporting Klub untuk akuisisi definitif hak registrasi pemain Thiago Emmanuel Embalo Jallo telah dicapai dengan imbalan 3,6 juta euro, dibayarkan dalam 3 kali angsuran pada tahun keuangan 2024/2025, dengan tambahan biaya tambahan sebesar 1,5 juta euro, bunyi catatan resminya. Selanjutnya, bonus hingga maksimum 2,6 juta euro diberikan setelah pencapaian tujuan dan/atau ketentuan olahraga yang disepakati. Juventus dan sang pemain telah menandatangani kontrak kerja hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Jallo kini akan bergabung dengan barisan pertahanan Max Allegri, namun masih harus dilihat apakah ia dianggap cukup fit untuk bermain. Mantan bek Sporting dan Milan itu menderita cedera ACL parah yang membuatnya absen sejak Maret. Namun, hasil tes medis menunjukkan kesembuhan total. Juve berikan syarat untuk McKennie. Juventus dikabarkan sedang berupaya memperbarui kontrak Weston McKennie yang akhirnya akan berlaku musim ini. Pemain berusia 25 tahun ini bergabung dengan klub pada musim panas 2020. Masa-masanya di Turin benar-benar seperti roller coaster yang penuh suka dan duka. Bianconeri bahkan sempat mencoba menjualnya dengan mengirimkannya ke Leeds United pada Januari lalu. Namun, transfer tersebut tersendat setelah klub tersebut terdegradasi ke kejuaraan Inggris di akhir musim, dengan sang gelandang berakhir di Continassa pada bulan Juli. Namun demikian, pramusim positifnya telah menjadi titik balik yang besar. McKennie tampil dalam kondisi fisik dan mental yang prima, berhasil merebut kembali kepercayaan Max Allegri. Pemain asal Texas ini kini mengukuhkan dirinya sebagai tokoh kunci dalam starting lineup pelatih, memberikan kontribusi penting baik di lini tengah maupun sayap. Karena kontrak bintang USMNT itu akan berakhir pada tahun 2025, pihak klub akan berusaha mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. Menurut Sky Sport Italia via Juventus News 24, Bianconeri akan menawarkan kontrak baru kepada mantan pemain Schalke itu yang berlaku hingga 2027 atau 2028. Sumber tersebut mengklaim kedua pihak bisa mencapai kesepakatan pada awal Februari. Meskipun ia belum mencetak golnya musim ini, sebagian karena Dusan Vlahovic mencuri golnya tadi malam, pemain Amerika ini sejauh ini telah berkontribusi dengan 3 assist dalam 20 pertandingan Serie A dan 2 assist dalam 1 penampilan di Coppa Italia. Berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, tukar Chiesa dengan Bernardeschi. Juventus mungkin akan menggunakan Federico Bernardeschi karena Federico Chiesa terus berjuang dengan masalah fisik. Di awal musim, Chiesa mengukuhkan dirinya sebagai jimat bona fide klub. Dia secara konsisten mencetak gol sambil memberikan kontribusinya di seluruh lapangan. Namun, pemain berusia 26 tahun itu belum mampu tampil konsisten dalam beberapa pekan terakhir karena masalah fisik yang berulang. Pelatih asal Italia itu kembali beraksi Selasa lalu melawan Sassuolo, hanya untuk melewatkan perjalanan akhir pekan ke Lecce. Menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, Chiesa telah pulih sepenuhnya dari cedera ACL yang dideritanya pada Januari tahun 2022. Namun, ia saat ini mengalami edema tulang yang mengganggu momentumnya. Oleh karena itu, surat kabar yang bermarkas di Turin itu menilai manajemen bisa beralih ke pasar untuk memperkuat barisan penyerang Max Allegri. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini, Moise Kean hampir menyelesaikan transfernya ke Atletico Madrid. Hal ini bisa membuat manajer kekurangan tenaga dalam menyerang jika Chiesa gagal mengatasi masalahnya saat ini dengan cepat. Oleh karena itu, sumber tersebut mengklaim bahwa kembalinya Bernardeschi masih mungkin terjadi.
Pemain berusia 29 tahun itu telah mengumumkan ketersediaannya dan akan dengan penuh semangat memanfaatkan kesempatan untuk kembali ke klub dengan status pinjaman 6 bulan. Seperti yang dijelaskan dalam laporan tersebut, bintang Toronto FC ini bisa menjadi tambahan yang tepat untuk skuad karena beberapa alasan, termasuk keserbagunaan taktisnya, gaji yang relatif rendah, dan familiar dengan atmosfer. Bernardeschi menghabiskan 5 tahun di Juventus sebelum pindah ke Major League Soccer dengan status bebas transfer pada Juli tahun 2022. Berada di puncak, singkirkan Inter, Juve pastikan Scudetto musim ini. Juventus dan Inter Milan sedang bersaing memperebutkan gelar juara Serie A musim ini. Juve tampil mengagumkan untuk tetap kompetitif, meski tak bisa dipungkiri Inter punya skuad yang lebih kuat. Bianconeri juga diuntungkan dengan tidak berpartisipasi di kompetisi Eropa, sehingga jadwal pertandingan tidak terlalu padat dibandingkan rival mereka. Sementara Bianconeri bekerja keras untuk mengamankan posisi 4 besar, performa impresif mereka dalam mempertahankan perburuan gelar menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing memperebutkan mahkota Liga pada akhir musim. Meski banyak yang yakin bahwa Inter memiliki keunggulan sebagai klub yang lebih kuat, pakar Franco Causio menegaskan hal itu tidak berarti Juventus tidak boleh bermimpi. Mantan pemain sayap itu berkata saat bertugas sebagai pakar, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web. "Saya menyukai Juve karena mereka adalah klub yang berpandangan jauh ke depan,